Oke teman-teman, kembali lagi sama gue di sini Fadli Ardias. Video kali ini gue mau review motor gue ini. Ini adalah basicnya Aerox Connected warna silver tipe ABS, tahun produksi tahun 2021. Dan di sini gue udah mau modifikasi. Untuk nominal jumlah modifikasinya kisaran 3 juta atau 3,5 juta rupiah. Nah, gue itu termasuknya bukan cuma konten creator tapi modifikator yang ngebagi dua budget. Dari misalnya nominal 3 juta, nah gue bagi jadi dua, jadi 1,5 juta itu buat look atau penampilan, dan 1,5 juta lagi 50%-nya untuk performa alias untuk bagian mesin. Bisa kalian lihat untuk modifikasinya bener-bener simple banget, gak ada hedon-hedonnya bisa dibilang, tapi cukup manis dan enak dilihat gitu ya. Jadi buat dipajang gitu udah lumayan enak lah ya. Untuk modifikasinya di sini mungkin kurang lebihnya gue habis 1,5 juta kurang lebih ya. Kayaknya nggak ada sampai segitu. Untuk modifikasi paling ban ya. Kita mulai dari bawah dulu. Untuk ban di sini gue pakai ban Maxxis Victra S98 ukurannya 70/90 ring 14. Untuk velgnya sendiri, bagi kalian nanya untuk velgnya ya, karena di TikTok gue banyak yang nanya juga velgnya pakai apa, pakai Lexi atau apa. Di sini untuk velg Aerox gue masih standar atau bawaan original Aerox gue. Jadi bener-bener nggak ada perubahan di bagian velg, bagian depan maupun bagian belakang. Untuk fitmentnya kalian bisa lihat di sinematik berikut ini. Dan sebenarnya untuk downsize sendiri ada plus minusnya. Nanti bakalan gua jelasin di video selanjutnya. Apa kelebihan downsize, apa kelebihan bukan yang downsize, dan segala macamnya. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Dan untuk bagian sektor lampu, di sini gua masih standar ya bagian alisnya. Cuma di sini gua udah pakai Proji merek IP LED atau B LED lah ya sebutannya. Ukurannya 2,5 inci. Dan untuk wattnya sendiri kanan kiri, karena gua pasang dua, itu kurang lebih 60 watt. Untuk hasil output cahayanya seperti ini. Untuk bagian body semua masih warnanya standar ori bawaan dealer, tapi emang udah lecet-lecet karena faktor pemakaian. Bagi kalian yang punya saran rubah ganti warna apa yang bener-bener simple tapi nggak norak atau warnanya unik, silahkan isi di kolom komentar ya. Dan untuk spakbor di sini kenapa warnanya hitam? Di sini gue cuma skotlet doang supaya jadi proteksi doang, karena bagian spakbor gampang lecet gitu ya. Dan untuk bagian dasi, di sini dasi gua pakai karbon Kevlar, mereknya DCS Carbon. Untuk harga semuanya dari look, penampilan ataupun bagian mesin ada di akhir video. Dan untuk bagian visor gua pakai yang bening. Dan untuk bagian pengereman di sini gua masih full standar, mas rem standar, handle kiri standar, selang rem standar, serta bagian kaliper pun masih standar. Cuma di sini disc brake-nya atau piringannya gua ganti menggunakan merek TDR, ukurannya standar sama bawaan Aerox-nya. Jadi nggak usah harus nambah-nambah bracket kaliper lagi. Dan untuk bagian shock breaker depan di sini gua masih standar. Ini cuma gua pendekin doang. Di sini gua pendekin kurang lebih 3 jarian ya, kalau ini kelihatan. Ini karena
skotlet gini, jadi ada umurnya, apalagi bagian spakbor kena air, jadi ya begitulah. Dan untuk bagian shock breaker sini gua kasih swallow, jadi untuk bagian segitiga dan bottomnya itu nggak bertabrakan, jadi ini bener-bener enak banget dipakai, tetap nyaman walaupun seceper ini. Untuk bagian samping bener-bener kelihatan standar ting-ting banget, bahkan bagian footstep aja masih standar. Untuk bagian hand grip dan jalu ini juga masih standar, bahkan nggak ada ya, karena hilang, biasa dicomot orang dajal ya. Dan lanjut lagi untuk bagian sini. Bagian sini gue pakai knalpot mereknya 99 Racing, karena banyak juga dari teman-teman TikTok yang nanya ya, Bang, knalpot pakai apa? Di sini gue pakai 99 Racing, dan ini mereknya asal Purbalingga, tapi ini kualitas produknya bagus banget. Jadi sekarang produk Purbalingga sekarang pada bagus-bagus sih. Jadi kalian nggak usah maksa, atau kalian nggak punya budget, nggak usah maksa beli WRC dan kawan-kawan. Bahkan merek-merek Purbalingga sekarang aja bagus-bagus kok. Untuk inletnya sendiri sebenarnya ini 38 kekecilan ya. Tapi untuk kalian mesin masih standar, inlet 38 cocok banget. Tenaganya padat, gak ngempos, dan suaranya dijamin enak. Soalnya ini long ya. Bagian muffler atau silincer ini long, panjang, kurang lebih 30 sentian, jadi suaranya lebih adem dan lebih soft. Gak kayak sih yang knalpot silincer yang short atau yang pendek itu suaranya pecah buyar banget, malah kayak knalpot Supra bapak yang suka bawa galon. Gak enak. Ini lebih berkarakter suaranya. Dan untuk bagian radiator sini cuma gua kasih cover doang, mereknya Akai. Dan sisanya selang radiator semua masih standar. Mungkin bagian sini lebih enak kali ya dibahas ya. Untuk bagian sini yang paling kelihatan adalah yang kalian banyak pertanyakan, yaitu adalah mounting Aerox gua ini berapa senti. Jadi untuk mounting gua di sini gua menggunakan mounting aftermarket. Jadi original bawaan Aerox gua ini masih ada. Untuk panjangnya sendiri itu kisaran 7 cm ya. Gua mundurin mesinnya 7 cm dan bener-bener nggak ada perubahan apapun lagi, maupun dari sektor kabel ataupun selang-selang yang lainnya, atau kabel rem gitu nggak ada. Bener-bener plug and play. Kecuali emang kalau kalian mau 7 cm, untuk bagian kabel kan ada klip-klipannya gitu, kancingannya yang ke arah rangka ya. Kalau kalian udah buka pasti kalian juga bakalan ngerti apa yang gua maksud. Itu klip-klipannya dilepas aja, dan kabelnya biar relax alias nggak ketarik-tarik, biar lebih aman. Soalnya ngeri soketnya lepas atau sampai kabelnya putus, itu wah jangan sampai deh. Dan untuk bagian shock breaker sendiri gue masih standar original bawaan Aerox tipe connected ABS tahun 2021. Untuk bagian arm juga masih standar, dan sisa-sisanya lain masih standar. Baut pun masih standar, lampu sen masih standar. Dan perubahan cuma ada bagian sini, dia itu bagian ductile. Di sini gua pakai karbon Kevlar ya, biar lebih manis aja sih. Lanjut kita ke bagian velg atau ban belakang yang kalian banyak pertanyakan ya. Seperti yang udah bilang tadi, velg di sini gua velg masih standar atau bawaan original Aerox, jadi nggak gua rubah, nggak gua ganti pakai velg Lexi dan kawan-kawan. Ini masih bawaan standar Aerox. Dan untuk bannya sendiri belakang di sini gua pakai ban merek Corsa R46, ukurannya 90/80 ring 14. Untuk fitmentnya dan lain-lain ada di Cinematic 1 kali ini. Yoi. Dan untuk bagian crankcase di sini gue masih full standard, cuma gue lap-lap pakai autosol biar agak mengkilap dikit. Sama paling bagian kirian juga dalamannya masih full standard, jadi nggak ada yang gue modifikasi apa-apa lagi. Bagian standar samping pun masih standar, bagian standar tengah masih standar, shock breaker standar, paha rem baut juga masih standar. Jadi benar-benar budgetnya minimalis. Dan ya, karena motor ini nggak mau kelihatan norak ya, yang pasti ya. Oke, untuk bagian mud flat atau lumpur juga masih standar, jadi benar-benar meminimalisir budget yang gua keluarkan untuk motor ini. Oke, mungkin untuk bodi semua nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang gua rubah sama sekali. Sarung jok juga masih standar ya. Lanjut aja kita ke bagian mesin.
Untuk bagian mesin di sini gua udah bore up alias udah menaikkan cc dari motor gua ini. Untuk cc-nya itu adalah 200 cc atau ukuran boringnya itu 65 mm. Di sini gua pakai blok dari Moto One, bahannya Forget. Dan sisanya semua masih full standar kecuali noken as. Di sini noken as gua pakai noken as BRT T1. Nggak apa-apa gua bocorin seri nokennya berapa karena ini bukan motor balap. Dan gue saranin pakai T1 karena akselerasi awalnya tuh lebih kuat dan nonjok, jadi cocok banget buat stop and go di lampu merah atau buat nyalip-nyalip truk di lintas pantura. Bagi kalian nih anak-anak aerox yang touring nih gue saranin pakai noken as BRT T1, jangan yang T2. Bang, kalau mesin masih standar pakai seri berapa? Seri S aja. Karena kalau seri T1 nanti si klepnya bakalan nabrak sama piston. Nah, jadi kalian langsung aja cari seri seri S yang S1 atau S2, ya kalian bebas lah sesuai karakter kalian, sukanya gimana, mau nyari top speed kah atau nyari stop and go kah, ya bebas, terserah kalian. Dan sisanya coil masih standar, bagian klep juga masih standar ukurannya, belum di porting juga, throttle body juga masih standar. Paling yang gua rubah yaitu adalah bagian ECU yang nggak kelihatan karena di balik body. Di sini gua pakai ECU Juken dual band yang warnanya hijau itu ya. Nah, jadi cuma bagian itu doang, soalnya untuk bagian pendinginan pun dari mesin motor ini masih standar. Bagi kalian nanya, bang aman nggak? Aman kok ya, asalkan ya ngotak-ngotak aja kalau gaspol gitu, jangan dipantengin terus-terusan, kasihan mesinnya. Oke. Mungkin untuk bagian penjelasan bagian part dari motor ini cuma segitu aja. Sekarang baru gua bahas bagian budgetnya atau harga dari part-part ini. Jadi untuk penampilan di sini untuk dasi, karena gua dulu belinya itu pas awal-awal Aerox baru rilis, jadi dasi ini lumayan mahal, yaitu kisaran Rp500.000 karbon Kevlar ini. Mungkin sekarang lebih murah 360.000 ya, karena gua juga update toko marketplace yang ada di online. Untuk Proji di sini gue pakai Proji EP LED yang gue udah jelaskan tadi, ini dibanderol dengan harga Rp700.000 dan untuk pemasangannya gue pasang sendiri, jadi nggak ada jasa apa-apa lagi. Dan untuk ban Maxxis Vitra ini dibanderol dengan harga kisaran Rp130.000. Murah banget tapi kualitasnya oke banget. Kalian nanti ada footage-nya nih, seempuk apa karet kompon dari ban ini. Dan untuk piringan, di sini piringan TDR harganya kisaran 120.000-an. Jadi cukup dana pelajar sekali. Dan lanjut ke bagian belakang karena nggak ada apa-apa lagi. Bagian depan paling cuma visor cuma 40.000-an, murah. Jadi kalian seharga apa sih? Duit Marlboro ya? Marlboro berapa sih? Oh, Signature ya, boleh. Nah, untuk bagian knalpot yang gua saranin barusan ini dibanderol dengan harga Rp400.000. Itu udah full set alias full system dari leheran, per, serta silinser, serta bracket. Jadi kalian langsung tinggal pasang ke motor dan dijamin plug and play. Dan untuk cover radiator di sini cuma harganya 60.000-an, merek AK ini. Dan untuk bagian ducktail ini karbon Kevlar harganya dibanderol dengan harga Rp150.000. Oke, untuk bagian ban belakang yang kalian banyak pertanyakan, Corsa R46 ini dibanderol dengan harga Rp400.000. Kenapa mahal? Karena ini ban soft compound alias ban race tire, atau bisa dibilang dipakai buat di sirkuit atau sentul yang miring-miring tuh. Nah, ya, pakai ban ini makanya cukup mahal. Ya memang ada ban lagi yang lebih mahal, kayak ban Diablo Rosso mungkin, Pirelli gitu ya. Ya, tapi karena seperti gue bilang tadi, budget dana pelajar bener-bener nggak cuma konsep doang yang minimalis, tapi budgetnya juga minimalis. Oke, menurut gua cukup. Bagi kalian yang ada lagi pertanyaan dari motor gua ini, silahkan aja di kolom komentar atau hubungi gua lewat Instagram atau lewat WhatsApp gua yang ada di sini. Gak apa-apa, gua orangnya humble, gua orangnya welcome banget. Jadi kalian kalau mempertanyakan soal hal apapun, langsung aja kontak media sosial gua. Bagi kalian yang gabut ya, silahkan kepoin di TikTok gua buat ya kalian dapat sinematik atau hal-hal lain dunia perkecotan gitu ya. Silahkan kunjungi TikTok gua dan jangan lupa untuk follow untuk info motor dan mobil lainnya.
Oke, I'm Fadli Ardias, mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video keren gue selanjutnya.